Oke guys, welcome back lagi di channel saya WebLagiQWP. Oke, ini kayaknya darurat banget ya. Kayaknya aku harus kasih tahu ke kalian ya, apakah si Traumer ini wajib di pull atau enggak ya. Ini kan ada summon advent dan waktunya hanya 7 hari, teman-teman. Oke, jadi saranku ya, yang pertama kalian wajib ya. Traumer itu minimal kalian punya kopinya, guys. Punya satu kopi aja itu udah eh, bagus banget ya. Kalau sekedar punya aja udah bagus banget. Sedangkan kalau untuk dimaksin ya, itu jujur aja mungkin dia di low DPC sama mid DPC itu masih bisa nge-carry, teman-teman, masih bisa nge-carry lawannya ya. Cuman masalahnya adalah ketika kalian udah sampai di high DPC misalnya 320 ke atas atau 300 ke atas deh, itu DPS dari ultinya Traumer itu sudah mulai turun, guys, DPS-nya. Jadi untuk dijadiin carry Traumer itu udah agak kurang performanya. Tapi apakah masih bisa kepake buat carry? Jawabannya bisa. Asalkan kalian maksin cooldown reductionnya si Traumer. Jadi Traumer ini Traumer itu asal kalian tahu, asal kalian tahu Traumer itu build damage, teman-teman. Ini aku sampai magic pierce-nya 80% ya. Nggak terlalu banyak sih kalau dibanding sama Weller yang lain. Nah, ini di revolusinya kalau nggak salah udah kumax semua, ini udah kumax, rata-rata data max ya. Cuman ada yang masih belum, kayak critical hit ini belum ya, sama critical damage reduction ini belum ya. Yang lainnya kemungkinan besar udah ya, kayak attack, terus special move resistances, terus ada cooldown. Nah, yang wajib itu kalian maksin cooldownnya. Nanti itu DPS-nya, guys ya. Ini kan ada move pierce kan, ada move pierce, ada attack ya, ada attack segala. Itu di high deficit dia udah nggak bisa ngedamage si Traumer ya, guys. Jadi dia tuh ngedamage dari mana? Dari cooldown, teman-teman, ngedamage-nya. Jadi kalau misalnya kalian maksin cooldownnya ya, itu nanti aktif skillnya yang ini loh, guys, apa yang ini ya, yang ini itu nanti lebih ke proc, lebih sering ke proc karena dia manggil Kraken sama Cobalt buat nyerang. Sedangkan si Cobalt ya, guys, si Cobalt itu dia damage-nya itu persentase, guys. Tuh, si Cobalt kan, si Cobalt itu dia si kataknya tuh, kataknya tuh ngurangin max HP musuh 20%. Nah, itu bagusnya. Kalau misalnya kalian pengen dijadiin dia sebagai DPS di high deficit. Jadi si Traumer ini dia ngedamage untuk setiap aktif skill yang ini tuh aktif. Sedangkan kalau misalnya ini nggak aktif ya, itu dia untuk dijadiin damage murninya tuh nggak ada, guys, damage murninya. Jadi damage-nya tuh ya dari ini pasifnya aja. Kalau misalnya kalian udah sampai max cooldown, misalnya 30% max cooldown udah dapat ya, udah kebuka, dan kalian punya swiftness sebesar 100 ya, itu cooldown aktif skillnya turun ke 15 detik ya, turun ke 15 detik. Jadi kalian cuman butuh 5 kali sorakan katak ya, apa namanya, pokoknya serangan katak tuh dia nyerang 5 kali untuk bunuh musuhnya. Tapi itu sebuah pengecualian kalau misalnya kalian combo sama Albeda ya, karena Albeda kan bisa ngereset aktif skill lah. Jadi si Traumer ini kalau misalnya di combo sama Albeda itu gigi parah, cuman jatuhnya terlalu overkill ya menurutku, guys. Jadi kayak gitu, kalau kalian pengen jadiin si Traumer ini di DPS, kalian jangan tergiur sama kayak ini loh. Ini kan revolusinya kan dia naikin magic pierce ya, terus ada dikatain bla bla bla, terus ada damage dari apa namanya tuh, dari pocket certificate mana sih ya, pokoknya itulah. Nah, ini sertifikat pocket kan, ini kan dia kan ada damage blue element bla bla bla, attack. Nah, ini kalian jangan tergiur, guys. 40% itu kecil banget ya, itu kecil banget. 40% juga kecil banget, guys, itu hitungannya kecil banget. Terus dari attack ini ya juga, ini juga masih kurang nih, cuman 100% itu kecil, guys. Kalau kalian pengen main di defisit 350 itu minimal buff attack-nya 300%, minimal tuh 300% buff attack, ditambah kalian punya subnode critical damage sama critical hit rate ya. Sedangkan si Traumer kan support, dia nggak punya node crit hit rate ya. Jadi crit hit rate ini kecil banget, dan crit damage-nya ini juga kecil ya. Jadi Traumer kalau misalnya dijadiin DPS itu kurang banget ya, meskipun kalian udah jadiin max revono deh. Maksudku dijadiin DPS itu maksudnya damage murninya, guys, damage murninya. Kalau damage tidak murninya kan dia dari persentase HP Cobalt kan. Cobalt kan dia nyerangnya kan 20% max HP kan. Dari 20% max HP.
itu yang dimaksud sebagai damage tidak murni, karena dia damage-nya bukan dari scaling tapi dia dari persentase HP musuh. Semakin kalian spam semakin kalian cepat clearnya ya. Apalagi dia kobalnya nih aktif ketika musuhnya ada barrier ya. Kalau misalnya musuhnya menciptakan barrier atau buff attack, misalnya lawan urek, nanti kobalnya bakal nyepam terus sampai buffnya hilang atau barriernya hilang. Jadi bagusnya DPS-nya Traumer itu di situ. Kalian jangan berharap Traumer ini ngedamage ya, karena dia nggak ada buff attack dari kitnya, nggak ada buff attack yang wah banget, nggak ada ya, cuma dari si Krakennya doang. Dan Krakennya pun attacknya juga lama ya. Krakennya kan jangan, Krakennya kan dia naikin attack 40% kan, max 3 stack itu kecil banget teman-teman, cuma 120% itu kecil. Minimal kalian harus punya 300% attack boost ya, baru si Traumare ini bisa ngedamage. Apalagi dia support, subnedernya dia crit hit rate cuman nggak ada, jadi cuman kecil, critical damage-nya juga cuman kecil. Jadi kalian jangan berharap damage murninya Traumare itu tiba-tiba jadi gede banget ketika kalian udah MLB atau apapun ya. Ini aku kasih coba lihat ya guys ya, buat perbandingan guys. Nah di sini nih, oh ini ada bam guys, ini ada bam ya, dia ketolong bam teman-teman. Ini ketolong bam ya. Kalian perhatikan guys, ini kan ya, ini damage-nya Trauma ini kelihatan gede guys. Ini tuh gede tuh karena dia persentase guys damage-nya. Cuman kalau dia dari buff attack ya, ini si Bisu kan buff attack ya. Si Bisu ini buff attack, Lilial ini barrier ya kan. Terus si Asensio ini buff attack. Jadi Trauma ini damage kobaltnya muncul ketika Asensio buff attack, si Bisu buff attack. Sisa damage-nya dari mana? Dari carry-nya si Bam teman-teman. Karena ketika nggak ada buff attack musuhnya, otomatis Trauma damage-nya DPS-nya bakal turun. Kalian perhatikan ya. Nah ini kan kataknya nyala guys. Ini kan kataknya mati kan. Enggak ada damage-nya guys sekali. Kalian lihat damage-nya Trauma itu enggak ada guys, damage-nya itu. Enggak ada damage-nya kan? Tuh, ketika kataknya nyala baru ada damage-nya. Katanya nyala baru ada damage. Kalau katanya enggak nyala, dia enggak ngedamage. Nah, ini damage-nya Bam nih justru yang sakit guys. Karena damage-nya Bam itu murni, dia bukan persentase mas HP ya damage-nya Bam ya. Dia murni damage-nya Bam. Ini Chilyuri ini enggak ada buff attack ya. Jadi otomatis kataknya bakal agak lama. Katanya bakal aktif ketika Traumerei ngeluarin aktif skill. Jadi kekurangannya di situ. Ini Yurinya nggak mati-mati ya, karena dia ulti, dia kebal. Ya jadi kayak gitu guys kekurangannya. Jadi kalian pasang Traumerei itu cuman ketika in case ya. In case itu ada musuh yang bisa ngebuff attack ya. Misalnya ada musuh bisa ngebuff attack ya, itu baru bisa dipakai Traumerei. Contohnya di mana? Nah, ini round 1 ini bisa kalian pakai Traumerei, ini bisa round 1 ya. Round 2 ini juga bisa pakai Traumerei karena apa? Di sini ada Kun, di sini ada Gustang, di sini ada Gustang, di sini ada mana buff attack? Ada ini ya, ada Evan Kelly buff attack. Ya, Gustang nih buff attack. Terus ada Gustang, jadi Traumerei bisa dipakai di round 1, round 2, round 3. Round 4 nggak bisa guys, Traumerei nggak bisa karena dia buff attack hanya Leroro ya, cuma sekali doang. Ada Yura juga buat nge-backup. Nanti kalau misalnya kalian pakai Traumerei di sini ya, ini nanti rata sama Huakin guys, percaya sama aku ya. Kalau kalian taruh Traumerei di sini nggak mungkin ya, karena ada Donghai. Donghai ini dia mau menakutkan ya. Donghai ini kalau dia di base itu dia parah banget guys, brokennya guys. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya aku pakai Traumerei ini aku taruh di stake 2 kelihatannya. Aku bakal taruh di stake 2 karena ada Ron Mei yang dia bikin barrier ya. Sedangkan kalau Gustang ini buff attack-nya kalau dia nge-heal ya, kalau dia nge-heal dia ngasih buff attack. Nah, itu baru tuh di spam sama Cobalt bisa. Jadi kayak gitu. Kalian nggak bisa asal lempar Traumerei terus berharap dia nge-carry kalau misalnya musuhnya nggak ada yang bisa nge-buff attack atau spam barrier guys. Itu jujur pengalamanku aja ya. Tapi kalau kalian udah terlanjur sampai gacha sampai LBB ya udah silakan di MLB-in aja. Tapi jangan kecewa kalau misalnya kalian udah sampai divisi 300 ke atas ya. Dan ini kok malah DPS-nya si Traumerei malah drop. Ya drop itu karena damage murninya itu emang kecil guys, damage murninya. Kenapa damage-nya Traumerei itu sakit? Karena damage-nya tidak murni.
damage-nya tidak murni ya, karena tadi karena pasifnya berdasarkan max HP. Contohnya kayak Edan itu kan juga berdasarkan max HP ya, dari basic attack-nya, dari ultinya ini kan damage tidak